wabarakatuh. Marhaban, ya Ramadan. Allah mengangkat Yahya sebagai nabi untuk berjuang dan berdakwah bersama ayahnya, yakni Nabi Zakaria. Karena Nabi Yahya sangat patuh kepada kedua orang tua. Sementara itu, kaum Bani Israel yang berada di Palestina dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka berhasil dikalahkan dan jadi jajahan bangsa Romawi. Lalu ditunjuklah Herodes sebagai raja. Ia memerintah sangat kejam dan semena-mena. Ulama pun ia bunuh karena bertentangan dengan dirinya, sehingga kaum Bani Israel merasa tersiksa dan akhirnya terpecah belah dan membuat kelompok sendiri-sendiri, juga membuat pemimpin dan aturannya masing-masing. Dari situ bermuncullah nabi-nabi palsu. Ajaran Nabi Yahya yang lantang didengar oleh mereka, sedikit demi sedikit banyak orang yang mengikuti ajaran Nabi Yahya, sehingga Nabi Yahya sangat dibenci oleh kaum Bani Israel. Sementara itu, Raja Herodes yang sangat kejam berniat untuk menikahi putri tirinya yang bernama Herodia. Berita tersebut terdengar oleh Nabi Yahya, sehingga Nabi Yahya melarangnya dan menentangnya, karena haram hukumnya bagi seorang ayah menikahi putri tirinya sendiri. Kecaman Nabi Yahya membuat Raja Herodes sangat-sangat murka. Begitu juga dengan putri tirinya, yaitu Herodia. Herodia marah kepada Nabi Yahya karena Nabi Yahya menghalang-halangi pernikahannya dengan sang ayah. Akhirnya, Herodia ingin membuktikan Nabi Yahya tertarik atau tidak dengan dirinya. Herodia pun marah kepada Nabi Yahya dan bersumpah akan menghancurkannya. Namun usaha Herodia gagal karena Nabi Yahya tidak tertarik sama sekali dengan Herodia. Keteguhan Nabi Yahya membuat Nabi Yahya harus melawan dua kekuatan, yakni Bani Israel dan juga Raja Herodes dan putrinya Herodia. Dengan demikian, mereka bisa menikah tanpa ada yang menghalang-halanginya. Putri Herodia meminta pasukan pengawal sang ayah atau Raja Herodes untuk membunuh Nabi Yahya. Dan rencana tersebut dibantu oleh kaum Bani Israel. Mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Nabi Yahya. Penangkapan Nabi Yahya dilakukan secara besar-besaran. Akhirnya, Nabi Yahya berhasil ditangkap dan dibawa ke kerajaan Raja Herodes. Kematian Nabi Yahya akhirnya tersebar luas. Meskipun begitu, Nabi Zakaria sangat-sangat sedih. Namun, bukan berarti Nabi Zakaria berhenti untuk berdakwah. Nabi Zakaria terus melanjutkan dakwahnya. Bagi Bani Israel, kalangan mereka tersisa satu, yakni Nabi Zakaria. Akhirnya, mereka membuat rencana untuk menangkap Nabi Zakaria. Tetapi, dengan sekuat tenaga, Nabi Zakaria berlari. Akhirnya, Nabi Zakaria bersembunyi di dalam batang pohon. Karena iblis mengetahui bahwa Nabi Zakaria bersembunyi di dalam batang pohon, akhirnya si iblis memberitahu kepada prajurit-prajurit yang mencari dan yang mengejar Nabi Zakaria. Akhirnya, para prajurit memutuskan untuk membelah atau menggergaji sebuah pohon tersebut, yang dimana kata si iblis, di dalam situ ada Nabi Zakaria. Setelah dibelah, setelah digergaji pohon tersebut, ternyata tidak ada. Ternyata di dalam situ tidak ada Nabi Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.